Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Faisal Jernang Aceh. Saya hari ini berada di kebun jernang dan saya hanya ingin menjelaskan sedikit untuk para pecinta jernang di seluruh Indonesia, karena ada beberapa pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu mengenai, Bang, sebesar apakah sih buah jernang yang laku untuk kita dijual? Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel YouTube Faisal Jernang Aceh. Saya hari ini berada di kebun jernang dan saya hanya ingin menjelaskan sedikit untuk para pecinta jernang di seluruh Indonesia, karena ada beberapa pertanyaan daripada sahabat kita, yaitu mengenai, Bang, sebesar apakah sih buah jernang yang laku untuk kita jual? Yang sebenarnya buah jernang ini kalau memang kita jual, dia sebesar biji lada pun sudah sudah laku kita jual. Sebesar biji kopi pun juga sudah laku kita jual. Namun itu tergantung kita nanti mau panennya. Terkadang orang panen buah jernang, kenapa buahnya kecil sekali sudah dipanen? Tergantung juga menurut dengan ekonomi. Ya, terkadang orang lagi kemepet uang, di tempat lain nggak ada penghasilan, kebetulan yang ada di tempat jernang saja. Ya, mau tidak mau beliau harus memetik buah jernang yang baru masih kecil. Nah, tapi yang perlu kita ketahui, jernang ini sebesar biji lada pun sudah bisa kita jual dan sudah laku di pasaran. Tidak perlu kita menunggu seperti kita jual pinang harus masak dulu, ini enggak. Sahabat petani jernang, nah ini kan masih kecil, belum seberapa lah kita katakan, masih sebesar biji lada nih. Ini malah kalau kita mau petik ya kita jual, ini sudah laku di pasaran nih. Yang namun kiloannya nanti dia agak ringan. Yang ini juga, yang ini sudah pada besar sedikit. Yang ini masih keluar bunga nih, masih berbunga. Anaknya sudah muncul nih dalam, tapi masih kecil amat nih. Dan yang sebelah sini ini masih tandan, masih tandan. Skala panennya pohon jernang ini bisa kita katakan nanti dia buahnya yang ini sudah mulai membesar, bisalah seperti sebesar biji kopi. Nanti yang ini menyusul juga. Kalau memang nanti kita mau panen sebesar biji kopi, kita panen tandan yang pertama ini. Nanti tandan yang kedua ini dia agak tuh buahnya mulai membesar juga. Dan yang masih berbunga ini dia nanti sudah mulai muncul buahnya lagi. Dan yang tandan yang di belakang itu dia nanti akan keluar bunganya. Nah, makanya kita selalu bilang
jernang ini dia waktu pembuahannya dia berkesinambungan seperti pohon pinang lah. Tandan pertama sudah kita metik, nanti sebulan kemudian yang tandan keduanya udah bisa kita petik lagi, dan yang belakangnya lagi bunganya nanti muncul buahnya lagi, terus menerus begitu. Nah, tapi yang puncak panennya, dia panennya sekitar dalam 1 tahun itu 2 kali puncak panennya. Kenapa kita bilang begitu? Ya terutama nanti kalau memang ini buahnya sudah besar, yang ini sudah mulai tumbuh besar, yang ini sudah muncul buah, ya nanti kita panennya sekalian. 3 tandan ini sekalian nanti kita panen. Nah, makanya nanti dia 6 bulan ke depan lagi, tandan yang di belakang dan juga tandan yang di atas itu lagi sudah mulai berbuah lagi. Nanti kita panenkan lagi 6 bulan kemudian lagi. Gitu. Ya, maksud saya. Itu panennya ini gimana? Kalau mau panen buah jernang ini tergantung kita yang ngatur gimana mau panen. Terserah kita. Yang jelas buah jernang ini sebesar biji lada pun sudah muncul buahnya, sebesar apapun buah jernangnya sudah laku di pasaran kita jual. Gitu penjelasannya tentang buah yang hasil kita panen untuk saat ini.